Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah munculnya tanda-tanda yang aneh, seketika saja aura Murong Mingtian menjadi sangat berbeda. Aura itu sama sekali bukan aura seorang pria. Dan sepertinya, ada iblis yang bertempat di dalam tubuhnya. Aura itu sangat jahat, mengerikan, dan juga memancarkan niat membunuh akan haus darah. Meskipun dia memiliki aura yang sangat aneh dan juga menakutkan, tapi kekuatannya tidak benar-benar meningkat terlalu jauh. Itulah sebabnya, perubahan yang terjadi padanya begitu aneh. Namun demikian, Chu Feng tidak berani merasa nyaman. Dia memperhatikan pada perubahan aura Murong Mingtian, itu dikarenakan persiapannya dalam casting teknik khusus. Bas-bas. Memang benar, tepat ketika Chu Feng merasa ada sesuatu yang salah, Murong Mingtian juga mulai bergerak. Dia meletakkan formasi spiritual di depannya, dan itu adalah formasi teleportasi. Formasi itu bisa mengirim benda-benda khusus dalam jarak yang pendek ke sisinya. Tuan, Taiko Senior, Suster Fuyan, cepatlah bawa Ziling dan semua orang di Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan pergi dari sini, segera. Chu Feng buru-buru mengirim pesan mental. Dia sudah tahu, ini kemungkinannya adalah metode yang harus dihadapi milik Murong Mingtian. Qiyu Chanfeng dan yang lainnya tidak berani ragu, itu setelah dia menerima perintah dari Chu Feng. Segera, mereka mulai mundur dengan tertib. Namun meskipun mereka sangat jauh, tapi sebenarnya mereka tidak ingin melarikan diri. Mereka hanya tidak ingin Chu Feng terganggu, tetapi mereka tidak akan meninggalkannya dan pergi. Dalam pertempuran ini, jika Chu Feng menang, maka mereka akan menang. Tapi jika Chu Feng kalah, maka semua orang akan kalah. Meskipun Chu Feng tidak secara pribadi melihat tindakan mereka, tapi dia sadar akan niat mereka. Namun sayangnya, dia sudah tidak banyak bicara lagi, karena dia tahu Ziling dan yang lainnya tidak akan mendengarkannya. Jadi sekarang, dia tidak mau repot-repot. Dia mengubah tekanan menjadi kekuatan, dan itu bukanlah pilihan untuk dikalahkan. Dia harus membunuh Murong Mingtian secepat mungkin. Setelah melihat para anggota Crippling Night Demon Sect tinggal cukup jauh, para pengamat juga dengan cepat pergi. Bahkan ada banyak orang yang takut, dan tidak mau tinggal lebih lama. Mereka mulai terbang menuju area teleportasi, dan bersiap untuk pergi. Mereka tahu betul bahwa pertempuran yang akan datang, ini akan sangat mengerikan. Dengan sedikit kecerobohan, mereka bisa menjadi pengorbanan bagi pertempuran antara keduanya. Namun karena ada orang yang takut, dan tentu saja ada juga orang yang tidak takut. Meskipun banyak orang sudah mulai pergi, masih ada beberapa yang memilih untuk tetap tinggal. Mereka ingin menyaksikan sendiri, seperti apa pertempuran yang menakutkan ini. Segera, semua orang menatap ke arah formasi teleportasi di belakang Murong Mingtian. Mereka semua tahu hal yang akan dipanggilnya, itu tidak akan sederhana sama sekali. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kemungkinan besarnya akan terkait dengan rahasia mistifik. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di depan pandangan kerumunan, sebuah getaran terdengar dari formasi. Ketika formasi itu bergetar, sebuah objek hitam persegi panjang muncul di depan mereka. Objek itu terbuat dari kayu. Objek itu memiliki lebar 2,5 meter, dan panjangnya 3 meter. Ada rantai yang diikat di mana-mana, dan di rantai itu ada tanda pengikat yang diukir. Objek tersebut adalah peti mati. Tapi yang paling penting adalah, ada sebuah tanda di tengah peti mati tersebut. Tanda itu menggeliat, dan melepaskan aura yang sangat mengerikan. Meskipun ukuran tanda itu berbeda, dan tidak peduli aura atau bentuk, tanda itu persis sama dengan tanda yang ada di dahi Murong Mingtian. Itu adalah tanda yang sama. Ini dia, seru Chu Feng. Chu Feng telah menggunakan mata surgawinya, karena dia tahu ada sesuatu hal di dalam peti mati tersebut. Tetapi setelah dia melihat apa yang ada di dalamnya, ekspresinya segera berubah. Kejutan dan ketidaknyamanan muncul di wajahnya. Suara mendesing.
Tepat pada saat itu, tangan Murong Mingtian saling tumpang tindih. Setelah mengucapkan mantra, tanda pada peti mati itu mulai berkilauan secara samar. Lalu secara bersamaan juga, rantai yang mengelilinginya terlepas sebelum peti mati terbuka sepenuhnya. Setelah itu, seseorang kemudian perlahan-lahan muncul di depan orang banyak. Itu adalah seorang pria. Dia memiliki perawakan yang besar, dan memancarkan aura yang luar biasa. Saat rambutnya yang panjang berkibar-kibar ditiup angin, wajahnya yang tampan sesekali muncul. Di atasnya juga ada bukti dari pengalamannya yang luas selama bertahun-tahun. Namun yang paling penting adalah, ada juga bekas luka seperti api di dahinya. Pria itu bukanlah orang asing. Dia adalah seorang jenius yang sebelumnya paling kuat di wilayah Laut Timur, dan juga orang yang telah mengalahkan mantan kepala sekte iblis malam yang melumpuhkan, yaitu Huang Fu Haoiwei. Itu Haoiwei, seru para penonton. Banyak wajah orang banyak berubah ketika mereka melihat orang itu, tetapi yang dengan emosi paling kompleks adalah Qius Hui Fuyan. Hubungannya dengan Huang Fu Haoiwei sama sekali tidak sederhana. Setelah mengetahui Huang Fu Haoiwei menjadi gila, dia bahkan mencarinya di wilayah Laut Timur, tetapi dia tidak dapat menemukannya lagi. Tidak peduli apa, dia tidak akan berpikir bahwa Huang Fu Haoiwei telah ditangkap oleh Murong Mingtian. Jadi pada saat itu juga, setelah dia melihatnya lagi, dia telah kehilangan kendali atas emosinya. Saat dia berteriak, dia berlari ke arah Huang Fu Haoiwei. "Saudari Fuyan, jangan datang." Chu Feng tiba-tiba berteriak pada saat itu, lalu dia berkata secara mental. "Ini memang senior Huang Fu Haoiwei, tapi dia bukan orang yang kamu kenal. Jika aku tidak salah, dia sudah dikendalikan oleh Murong Mingtian dengan semacam metode jahat," ucap Chu Feng. Qius Hui Fuyan menjadi sedikit linglung setelah mendengar kata-kata Chu Feng, lalu dia dengan hati-hati memeriksa Huang Fu Haoiwei. Barulah kemudian, dia menemukan bahwa dia memang terlihat agak aneh. Saat itu, ketika dia melihat Huang Fu Haoiwei, dia dalam kondisi yang sangat kasar. Selain itu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tindakannya juga aneh, dan dia tampak ketakutan secara acak oleh sesuatu. Dia benar-benar terlihat seperti orang gila. Udah jelas ada beberapa luka berat di benaknya, dan itulah yang menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Tapi sekarang, meskipun dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tapi ada kemarahan di matanya saat dia memancarkan aura haus darah yang kuat. Saat ini, dia bahkan lebih menakutkan daripada keadaan sebelumnya. Karena sekarang, sepertinya dia sama sekali tidak memiliki kesadaran. Seperti yang dikatakan Chu Feng, Huang Fu Haoiwei benar-benar telah dikendalikan oleh seseorang. "Haoiwei, ini aku. Aku Fuyan. Apakah kamu tidak mengenali aku? Apakah kamu bahkan tidak mengenali aku sama sekali?" ucap Qius Hui Fuyan. Tetapi meskipun demikian, Qius Hui Fuyan tidak mau menyerah. Dia memanggil nama Huang Fu Haoiwei, dan menyebutkan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Dia sudah bisa membayangkan, untuk apa Murong Mingtian akan menggunakannya. Dia akan bertarung dengan Chu Feng sampai salah satu dari mereka mati. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dilihatnya, karena Chu Feng dan Huang Fu Haoiwei sangat penting baginya. Dia tidak berharap bahwa sesuatu akan terjadi pada salah satu dari mereka. Tapi sayangnya Huang Fu Haoiwei sangatlah dingin, dan bahkan tanpa ekspresi. Dia tidak memberikan reaksi, dan seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-kata Qius Hui Fuyan. Apakah ini benar-benar Huang Fu Haoiwei, mantan jenius nomor 1 di wilayah Laut Timur? Bukankah dia telah pergi ke tanah suci martialisme? Mengapa dia berada di wilayah Laut Timur? Apakah dia sudah kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia seharusnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Qius Hui Fuyan. Tapi sekarang, dia tidak hanya mengabaikan Qius Hui Fuyan, dirinya malah berdiri dengan Murong Mingtian. Mungkinkah dia sudah dikendalikan? Ucap para penonton. Mereka yang menonton bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar panggilan Qius Hui Fuyan gagal, mereka telah mengkonfirmasi kondisi terkini Huang Fu Haoiwei.
Tetapi di tengah-tengah keterkejutan yang mereka rasakan, mereka sudah menyimpulkan alasan mengapa dia mengabaikan Qs Hui Fuyan. Huangfu Haoiwei telah dikendalikan oleh Murong Mingtian, dan dia adalah metode terkuat yang dimiliki Murong Mingtian untuk berurusan dengan Chu Feng. Mengetahui fakta itu, mereka benar-benar sangat terkejut. Mereka telah membayangkan segala macam metode yang akan digunakan Murong Mingtian, itu hanya untuk berurusan dengan Chu Feng. Tetapi mereka tidak berharap bahwa hal seperti itu akan terjadi. Murong Mingtian ini hanya membuat Chu Feng melakukan tindakan bunuh sendiri. Haoiwei, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku lagi? Apakah kamu juga tidak ingat akan hal-hal itu? Lalu, apakah kamu mengenalinya? Dia adalah Chu Feng, anak yang kamu bawa keluar dari jalan surgawi. Dia telah menjadi dewasa sekarang. Apakah kamu masih tidak mengenalnya? Apakah sesuatu telah terjadi di jalan surgawi? Apakah kamu lupa tentang itu juga? Ucap Qs Hui Fuyan. Qs Hui Fuyan mengabaikan diskusi kerumunan, dan dia terus berusaha berkomunikasi dengan Huangfu Haoiwei. Karena dia tidak bisa membuatnya mengingat sesuatu dengan ceritanya sendiri, maka dia berusaha untuk mengingat anggota-anggotanya dengan cerita Chu Feng. Tapi sayangnya, itu masih sia-sia. Hahaha, Qs Hui Fuyan, itu tidak akan ada gunanya. Jika semudah itu memanggil ingatan Huangfu Haoiwei, apakah kamu pikir aku akan membawanya begitu mudah? Jika dia ingat, bukankah itu berarti aku menggali kuburan aku sendiri? Kamu terlalu meremehkan aku. Ucap Murong Mingtian sebelum tertawa aneh. Lalu setelah itu, dia dengan mengejek berkata, aku akan jujur padamu. Metode yang aku gunakan untuk mengendalikan Huangfu Haoiwei, ini dianggap sebagai teknik terlarang di Mystic Peak, yaitu teknik perebutan jiwa iblis. Teknik ini bahkan tidak diketahui oleh Lady Piao Miao. Aku tidak sengaja menemukannya di kediaman guru. Mengenai penggunaannya, itu sangat istimewa juga. Teknik ini bukanlah sesuatu yang dilakukan hanya dengan formasi spiritual yang sederhana. Ini adalah formasi yang hanya dapat dibuat dengan darah dan daging manusia hidup sebagai katalis, dan tulang bayi sebagai obatnya. Semakin banyak orang hidup yang disempurnakan dalam formasi daging ini, maka semakin kuat kekuatan ikatan yang diciptakan. Untuk mengikat Huangfu Haoiwei, aku telah membunuh lebih dari 1 juta kultivator dan beberapa lusin ribu bayi. Maka sekarang, Huangfu Haoiwei adalah bonekaku. Jika aku menyuruhnya pergi ke barat, dia tidak akan berani pergi ke timur. Jika aku menyuruhnya berdiri, dia tidak akan berani rebahan. Jika aku ingin dia membunuh seseorang, maka dia akan membunuh orang itu. Bahkan jika itu mantan kekasihnya, dia tidak akan berbelas kasihan, ucap Murong Mingtian menjelaskan. Omong kosong, Haoiwei itu memiliki keinginan kuat. Bagaimana mungkin dia bisa dikendalikan oleh orang-orang sepertimu, balas Qs Hui Fuyan dengan cara mengutuk. Hahaha, sepertinya kamu masih belum percaya padaku. Tapi itu tidaklah masalah. Jika kamu tidak percaya, maka aku bisa mengujinya, ucap Murong Mingtian. Senyum Murong Mingtian pun berubah menjadi asing dan semakin asing. Segera, dia menunjuk ke arah Qs Hui Fuyan dan berteriak. Robek mayat jalang ini menjadi jutaan keping. Teriaknya. Bas-bas. Segera setelah mendengar perintah Murong Mingtian, tubuh Huangfu Haoiwei mulai bergetar. Matanya memancarkan cahaya hijau gelap yang persis sama dengan Murong Mingtian. Namun yang lebih pentingnya lagi, setelah cahaya hijau muncul, tanda di dahi Huangfu Haoiwei berubah secara instan. Tanda itu menjadi benjolan api, di mana tekanan tak terbatas melanda Qs Hui Fuyan. Oh surga, aura ini, seru penonton. Wajah semua orang berubah ketika mereka merasakan itu. Mereka gemetaran meskipun tidak kedinginan, dan mereka juga merasakan merinding. Karena saat ini, aura Huangfu Haoiwei berasal dari peringkat 8 Raja Bela Diri. Meskipun sebelumnya Huangfu Haoiwei memang sudah kuat, tapi dia bukan peringkat 8 Raja Bela Diri. Namun sekarang, kekuatan yang kuat seperti itu membuat semua orang ketakutan. Peringkat 8 Martial King, itu adalah ranah di dekat Martial Emperor, dan juga level yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka.
Sedangkan untuk Huang Fu Haoiwei, dia juga masih sangat muda. Jika dia terus berkultivasi, menjadi kaisar bela diri bukanlah sesuatu yang mustahil. Membayangkan bahwa seseorang di wilayah Laut Timur bisa menjadi kaisar bela diri, itu pasti benar-benar akan menimbulkan kejutan. Haoiwei, kamu, seru Qius Hui Fuyan. Namun dibandingkan dengan rasa takut dan kaget yang dirasakan para penonton, Qius Hui Fuyan hanya bisa membeku. Saat dia merasakan tekanan masuk yang bahkan menghancurkan ruang itu sendiri, matanya seketika mulai memerah. Meskipun dia tahu Huang Fu Haoiwei telah dikendalikan dan tidak sengaja menyerangnya, tapi dia masih merasakan sedih. Kesedihan yang tak terlukiskan menyapu hatinya. Di tengah kesedihan seperti itu, dia bahkan lupa untuk melarikan diri. Padahal pada kenyataannya, dia bahkan tidak bisa melarikan diri karena perbedaan besar dalam kultivasinya. Ledakan, bang! Saat tekanannya melonjak, tebasan hitam tiba-tiba saja muncul. Tebasan itu sangat sengit, dan bahkan tekanannya tidak bisa menahannya. Tekanan itu ditebas terbuka, dan tekanan itu berhasil dihentikan. Itu adalah langkah pertama Chu Feng. Dengan Demon Sealing Sword di tangannya, dia menghentikan tekanan yang mengerikan itu. Sister Fuyan, menjauhlah. Percayalah padaku. Tidak peduli dengan kekuatan formasi itu, pasti akan selalu ada ketidaksempurnaan. Aku bisa menyingkirkan senior Huang Fu Haoiwei dari kendali Murong Mingtian, kata Chu Feng dengan mentalnya, itu setelah dia memotong tekanan tersebut. Mendengar itu, Qius Hui Fuyan menjadi tenang. Meskipun dia masih memiliki keraguan di hatinya, tapi dia harus percaya kepada Chu Feng. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang bisa melawan Huang Fu Haoiwei, dan juga satu-satunya orang yang layak dipercaya. Bang, gemuruh-gemuruh. Tapi di luar dugaan, setelah gagal melakukan serangan pertama, Huang Fu Haoiwei sekali lagi menyerang Qius Hui Fuyan. Terlebih lagi untuk kali ini, itu bukan hanya serangan tekanan yang sederhana, dan itu adalah sebuah pukulan. Pukulan tunggal itu mengumpulkan kekuatan marsial tingkat raja dalam radius beberapa mil. Kekuatannya mengerikan, dan itu bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh keterampilan bela diri biasa. Bahkan pedang penyegel iblis Chu Feng sendiri tidak bisa melakukannya. Teknik pembantaian macan putih, ucap Chu Feng. Chu Feng membuka mata surgawinya untuk menganalisis, dan memutuskan untuk menggunakan teknik pertahanan. Dia tidak ragu-ragu, karena dia segera menggunakan keterampilan rahasia untuk memblokir pukulan tunggal itu. Kekuatan teknik pembantaian harimau putih tidak terbatas, tetapi itu tergantung pada lawannya. Huang Fu Haoiwei hanya mengirim pukulan normal, dan itu bahkan bukan keterampilan bela diri. Namun sayangnya, dia bukanlah tipikal peringkat 8 Martial King. Bahkan jika mengesampingkan kultivasinya, bakat dan kekuatan bertarungnya jauh lebih unggul dari Murong Mingtian dan Lady Piao Miao. Dengan demikian, meskipun teknik pembantaian harimau putih berhasil menghentikan kekuatan pukulannya, teknik harimau itu masih menghilang. Huang Fu Haoiwei dengan tinju belaka, ia berhasil menghancurkan keterampilan rahasia Chu Feng. Meraung. Melihat serangannya sendiri diblokir sekali lagi, Huang Fu Haoiwei meraung dengan keras. Saat terdengar, lapisan api ganas mulai muncul di sekitarnya, dan mereka menekan ke arah Qius Hui Fuyan. Chu Feng, cepat lari. Itu adalah api yang mengamuk milik gereja surgawi pembakaran. Huang Fu Haoiwei adalah satu-satunya orang yang mampu menguasai teknik misterius surgawi pembakaran di dalam gereja surgawi pembakaran. Kamu tidak akan bisa memblokir api ini, teriak Qius Hui Fuyan. Melihat itu, wajah Qius Hui Fuyan langsung berubah pucat seperti kertas. Dia mulai berteriak keras, dan dia yang tidak ingin Chu Feng terpengaruh oleh serangan itu, dia pun berlari ke arahnya. Sister Fuyan, jangan datang. Percayalah padaku. Tidak peduli seberapa kuat api ini, aku masih bisa menahannya. Pergi dari sini. Pergilah ke senior Taiko dan yang lainnya, balas Chu Feng. Tapi apa yang Qius Hui Fuyan tidak harapkan adalah, saat api mengamuk dari surgawi pembakaran menerjang dengan ganas, Chu Feng memutar kepalanya dengan senyum ringan. Di wajahnya bahkan tidak ada rasa takut. Malah sebaliknya, itu ada sedikit kepercayaan diri.
Qius Hui Fuyan tidak bisa tidak terkejut, itu ketika dia melihat Chu Feng. Meskipun dia merasa itu tak terbayangkan, tapi dia tiba-tiba saja merasakan bahwa dia benar-benar bisa memblokir api yang mengerikan ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.